Chapter sebelumnya, Kadet Botak Heobong memberikan pengakuan mengejutkan bahwa dia ingin menjadi pelayan Seon dengan sukarela. Pernyataan itu disaksikan banyak orang. Mereka bisik-bisik mengatakan, orang itu, apa yang baru saja dia katakan kepada pangeran ketujuh yang bahkan tidak memiliki kekuatan apapun. Di sisi lain, Seon masih heran. Dia mempertanyakan, kau akan melayaniku sebagai tuanmu? Heobong gelagapan meyakinkan, aku benar-benar menyesal dan telah merenungkan perilaku burukku pada waktu itu. Jadi tolong bawa aku sebagai pelayan dan izinkan aku untuk melayani Tuan sebanyak yang bisa dilakukan oleh diriku yang rendah ini. Ngedenger itu Seon dengan sinis ngelihat Heobong. Dia katakan, seorang pelayan untukku. Seseorang yang selalu bermasalah dengan mempercayai orang lain. Tapi Heobong nyoba buat memelas memohon-mohon, please. Sampai kemudian Seon katakan, karena ada seseorang yang ingin menjadi pelayanku bahkan tanpa dipaksa menjadi penjagaku dengan pengangkatan Lord. Pernyataan itu terhenti. Seon cuma tersenyum, mengisyaratkan dirinya setuju akan permintaan Heobong. Dan senyum cerah terpancar di muka Heobong. Dia berterima kasih dan mengatakan akan berusaha sebaik mungkin. Di arah lain seseorang tiba-tiba muncul dan mengatakan, aku meninggalkan tempat ini sebentar dan sesuatu yang bodoh ini terjadi. Yap, benar, Mukum dan Jaehyun. Di sana Jaehyun langsung berkata, hai serangga, kepada siapa kau menunjukkan kesetiaanmu? Sing. Mukum dan Jaehyun, mereka menakutkan. Tapi aku tidak harus menunjukkan rasa takutku. Batin Heobong yang sangat resah menahan rasa takutnya. Menyadari itu, Seon mencoba ngebela Heobong dengan nge-counter Jaehyun. Siapa kau menyebut pelayan orang lain sebagai serangga? Kau adalah serangga yang mencium pantat seseorang. Ungkap Seon mengintimidasi memberi tekanan pada Jaehyun. Ngelihat itu Jaehyun gelagapan, apa katamu? Tak berhenti Seon mengejek, kenapa kau gagap? Apa kau takut? Kau dasar bajingan. Teriak Jaehyun langsung tersulut emosi dan seketika menyerang tanpa pertimbangan. Bus, dengan mudah Seon menghindari dan bang. Satu serangan balik menyasar leher belakangnya. Jaehyun tumbang seketika. Heobong kaget luar biasa dan Seon dengan santai memandangnya. Seon lalu membatin, dia tidak seberapa dibandingkan dengan avatar itu. Dan kondisi saat ini ngeliatin kalau Jaehyun telah pingsan. Sementara Heobong ngeliat Seon penuh kekaguman, merasa kalau dia tak salah dalam memilih tuannya. Dia sampai berkata, seperti yang kuduga, aku membuat pilihan yang benar. Di samping itu, Seon nyoba nanyain ke Mukum, apa kau ingin mencobanya lagi? Dengan sinis dan nyoba tak terusik, Mukum ngejawab, nikmati itu selagi kau bisa. Tidak ada yang berubah hanya karena kau punya seorang pelayan. Setelah mengatakan itu, Mukum pun pergi. Ngelihat Mukum pergi, suara-suara menggema terdengar saling berbisik. Apa? Mukum menghindarinya? Tidak mungkin. Mukum yang berwibawa itu benar-benar membiarkan ini. Meski begitu, ini tidak berarti otoritas Spring Clan berkurang. Tapi tetap saja, ungkap para kadet saling menduga-duga dan tak percaya ngelihat kejadian tersebut. Sampai kemudian, dari kejauhan mereka memandang Seon. Mereka berkata, mungkinkah dia akan membawa perubahan baru di Demonic Academy? Singkat cerita, seminggu kemudian pada hari tes kedua akan dilaksanakan. Semua kadet telah berkumpul di lapangan akademi dan mereka berbaris sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 8 yang dibina instruktur Im Pyung, dia memberi arahan dan mengatakan, aku telah mengajari semua hal yang kalian butuhkan. Dan sekarang kalian akan bertanggung jawab atas kinerja kalian sendiri. Madu. Bersamaan jawaban menggema.
Lalu berlanjut, Raja Api mengambil alih pembicaraan. Dia memberi arahan dengan mengumumkan bahwa sebelum ujian dimulai akan ada pelemparan undian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kelompok 1 hingga 4, 5 hingga 8, dan 9 hingga 12. Bahwa setiap keempat kelompok tersebut akan melempar undian di antara mereka untuk melihat siapa yang akan mereka lawan. Raja Api lalu melanjutkan, dia berteriak memberi perintah kepada ketua kelompok dari kelompok 1 sampai 4 untuk maju ke depan. Saat para ketua kelompok mulai maju, Raja Api melihat ada perubahan, yaitu ketua kelompok 2 dan 3. Tapi untuk ketua kelompok 1, yaitu Pangeran Muyen dari Dark Clan, masih bertahan menjadi ketua kelompoknya. Sedangkan untuk kelompok 4, ketuanya masih tetap sama, yaitu kadet nomor 72. Ngelihat itu, Raja Api salut akan orang-orang yang mampu mempertahankan posisinya. Dia tersenyum sumringah akan hal tersebut. Tak lama kemudian, ketua kelompok mulai mengambil undian, dan dari setiap undian yang diambil itu menghasilkan sebuah pertandingan, yaitu untuk pertandingan pertama antara kelompok 1 melawan kelompok 3, dan pertandingan kedua antara kelompok 2 melawan kelompok 4. Mendengar hasilnya, sebagian kelompok berteriak senang, sebagian kelompok lain merasa tertekan karena beda kelompok, beda kekuatan. Raja Api lalu memerintahkan untuk melanjutkan undian, kali ini untuk kelompok 5 hingga 9, untuk mengundi pertandingan mereka. Saat ketua kelompok mulai maju, beberapa orang bisik-bisik merasa tak percaya karena ada 2 ketua kelompok yang berubah lagi. Tapi mereka semakin tak percaya ketika melihat salah satu yang berubah. Hah? Tunggu, kelompok 8? Apa ini beneran? Ungkapnya masih tak yakin akan itu. Di sisi lain, Raja Api juga terkejut bukan kepalang. Oh, ungkapnya tak bisa menyembunyikan ekspresi ketidakpercayaan. Yap, kelompok 8 telah diketuai oleh Seon. Bang! Sebelahnya ada Wonruh yang nampak sinis ngelihat Seon. Dia menggigit bibirnya dan membatin, aku sudah memperingatkannya berkali-kali. Mukum idiot itu, ungkap Wonruh penuh kekesalan. Singkat cerita, setelah undian pertandingan selesai, nampaknya para kelompok masih melakukan latihan secara pribadi. Dari kejauhan, Mukum menyaksikan para kelompok yang sedang latihan pribadi itu. Di sana dia ngebatin, para idiot itu, mereka masih melakukan pelatihan kelompok. Tidakkah mereka tahu bahwa semua strategi bisa saling bocor satu sama lain? Dasar menyedihkan. Tidak ada lagi yang perlu untuk ditonton, aku akan pergi melakukan pelatihan seni bela diri, ungkapnya sembari berpaling untuk pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilnya. Ternyata suara itu berasal dari Wonruh yang datang menemuinya. Apa? Kau? Pungkas Mukum lumayan tak peduli. Dia lalu ngicir pergi gitu aja dan mengabaikan Wonruh. Tapi Wonruh dengan cepat langsung menyusul dan menghadangnya. Mukum kesal dan mengatakan, apa yang ingin kau lakukan? Kau mengabaikanku meskipun aku memanggilmu, ungkap Wonruh dengan kesal. Lalu Mukum nanya balik, memangnya apa yang ingin kau katakan? Dengan sedikit drama queen, Wonruh berkata, aku memanggilmu dengan keras tapi kau memperlakukanku seperti itu. Lantas karena Mukum ngerasa Wonruh banyak basa-basi, dia to the point langsung ngomong, palingan kau ingin bilang kalau Spring Clan itu idiot, jangan bicara padaku, ungkap Mukum dengan langsung ngicir pergi. Ngedenger itu Wonryuh sedikit muak. Dia memegang kepalanya dan berkata, hah? Kau memang sangat menyebalkan bajingan Spring Clan. Baiklah, aku akan mengatakan dengan cepat, jadi dengarkan baik-baik. Seketika Wonryuh langsung menunjukkan sesuatu, yaitu tangannya yang telah ia perban. Melihat itu Mukum sedikit terkejut dengan menduga. Dia nanya, apa kau melukai dirimu sendiri? Ini karena kemarin, pungkas Wonryuh. Ngedenger itu Mukum dengan cepat nanya balik, kemarin? Yap, Wonryuh lalu ngejawab,
Saat aku berlatih sendiri tadi malam, seseorang menyergapku. Sebelumnya Wonryu ngeliatin lukanya pada Mukum karena penyergapan yang dialaminya. Ngedenger pernyataan itu, Mukum memberi reaksi. Hah? Kau disergap? Bajingan pemberani mana yang akan melakukan itu? Lalu Wonryu dengan ragu menjawab, itu aku tidak tahu siapa mereka karena mereka memakai topeng. Ungkapnya sembari dia memegang tangannya yang terluka. Lantas suara Mukum terdengar berkata, apa hubungannya mereka memakai topeng atau tidak? Bukankah karena kau ceroboh sehingga mereka menyerangmu? Merasa disindir, Wonryu langsung emosi. Dia negasin, jangan meremehkan kata-kataku. Aku tidak pernah ceroboh pada bajingan bertopeng itu. Mukum dengan santainya ngejawab, jadi kau menyuruhku untuk berhati-hati karena kau menerima cedera. Si Wonryu ngejawab, kau seharusnya tahu kalau ada kemungkinan besar selanjutnya mereka bisa saja mengejarmu. Karena kita berada di grup kompetisi yang sama. Apa? Apa maksudmu? Tanya Mukum masih tak mengerti. Wonryu lalu ngejelasin, kau ingat bagaimana instruktur mengatakan bahwa kelompok akan dibagi menjadi 4 kelompok dan menaruh banyak di antara tim dalam kelompok yang sama untuk menentukan tim lawan. Ngedenger itu Mukum ngejawab, lalu apa hubungannya dengan penyeranganmu? Ngedenger itu Wonryu nyoba nanya, menurutmu kenapa instruktur membagi tim menjadi 4 ketika mereka bisa membuat kita semua bertarung satu sama lain? Ngedenger pertanyaan membingungkan itu, Mukum dengan acuh ngejawab, aku tak mengerti sama sekali dengan apa yang kau coba katakan. Wonryu dengan kesal mengumpat, menyebalkan. Pikirkan tentang ini, bahwa karena instruktur memberitahu kita tim mana yang akan bergabung dengan tim lain dalam satu grup, maka sebuah tim akan tahu persis tentang siapa yang akan mereka lawan. Ngedenger itu Mukum nyoba nyimpulin, jadi maksudmu instruktur sengaja mengumumkan sebelumnya agar ketua tim bisa saling menjadi sasaran. Ternyata kau tak terlalu idiot. Betul sekali, jika ketua tim tidak ada dalam tes kedua ini, akan menyulitkan tim untuk mempertahankan formasi mereka. Ungkap Wonryu dengan muka tengilnya. Lalu dia ngelanjutin sembari balik badan untuk pergi. Dia berkata, lagi pula aku hanya menyuruhmu untuk berhati-hati karena besok ujian. Jadi jangan pergi berlatih sendiri. Aku tidak ingin mendengar berita memalukan bahwa ahli waris klan dikeluarkan, bahkan tanpa bisa lulus ujian kedua. Pungkasnya memberi pesan dan memperingatkan Mukum, dan seketika wush, dia langsung pergi ninggalin Mukum. Sementara Mukum sendiri yang ngelihat kepergian Wonryu, dia membatin, yang terlemah dari kita semua memperingatkanku. Dia melewati batas, tapi itu bukan sesuatu yang harus aku abaikan. Itu membuatku merasa seperti sampah. Haruskah aku membawa Jaehyun? Ungkap Mukum mencoba memikirkan ulang untuk pergi berlatih bela diri. Sementara itu di tempat lain, seseorang mencabut pedangnya. Dia juga terlihat sedang memakai topeng, seperti menandakan jika dia akan beraksi. Singkat cerita, tak terasa malam telah datang. Bulan nampak sedang tertutup awan. Keadaan sedikit sunyi, mencekam di tengah hutan belantara. Sementara dari balik itu, ini sudah larut malam, Master. Ungkap Nano yang memperingati sebab Seon tak kunjung selesai berlatih. Di sana dengan penuh kelelahan Seon nanya, Nano, berapa persentase pertandingan yang aku menangkan melawan avatar Mukum? Sekitar 60%, jawab Nano singkat. Seon lalu menggerutu, sial. Masih banyak yang harus kulakukan. Padahal seminggu yang lalu aku mengatakan kalau aku akan dapat mengalahkannya dengan mudah dalam waktu seminggu ini. Tapi aku hanya mengalahkannya 60% saja. Saat lagi mikirin itu, Nano tiba-tiba melaporkan bahwa kemampuan praktis dan kemahiran formasi Seon menjadi jauh lebih tinggi setelah 106 sesi pertandingan. Dan diperkirakan keinginan untuk mengalahkan avatar akan tercapai dalam beberapa hari lagi. Apa kau mencoba menghiburku? Reaksi Seon ngedenger laporan tersebut.
Lalu setelah itu, Seon cuma tersenyum, ngerasa percaya dirinya bangkit lagi. Dia lalu berniat untuk menyudahi latihannya dan kembali ke asrama. Dari balik pepohonan rindang, burung-burung berterbangan. Para burung-burung pergi karena terganggu dengan adanya suara berisik. Sebuah suara pertarungan yang menggelegar di tengah hutan belantara. Dan di samping itu, suara tersebut juga didengar oleh Seon yang saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke asrama. Merasa penasaran, dia menghentikan langkah kakinya kembali mendengarkan suara tersebut, yaitu suara pertarungan yang membuatnya penasaran. Seketika sebuah suara rintihan yang dengan keras menggema dan langsung disadari Seon. Dengan cepat karena mendengar itu, dia meluncur menuju sumber suara. Siapa itu? Aku tidak bisa melihat dengan baik karena gelap. Pungkas Seon mencoba menebak-nebak saat melihat seseorang. Dari arah lain, Seon juga menduga sepertinya ada seseorang yang tergeletak di tanah juga. Ungkapnya dalam hati. Seon lalu dengan cepat menyuruh Nano untuk mengaktifkan mode penglihatan malam. Dan terdeteksilah sosok Mukum yang sedang berhadapan dengan pria misterius yang memakai topeng. Di sisi lain, orang yang memakai topeng tersebut kembali bersiap. Nampaknya juga pedangnya telah berlumur darah. Seketika dia langsung kembali menyerang Mukum. Dengan cepat Mukum menghindari tebasan pedang tersebut. Wush! Mukum melompat berhasil menghindarinya. Dari balik semak, Seon yang mengamati membatin. Pria itu sampai bisa menekan Mukum. Gerakan pria bertopeng itu tidak bisa dianggap enteng. Siapa sebenarnya dia? Kembali pada pertarungan, Mukum nampak masih berada dalam lompatannya. Sial! Gerutu Mukum kehilangan kestabilan dan krak. Suara tulang lututnya nampaknya tergeser, mengalami cedera. Krak! Rintihnya kesakitan. Tak hanya itu, posisinya saat ini juga telah terpojok. Dan pria bertopeng terlihat akan kembali menyerang. Benar saja dengan kecepatan penuh melihat celah itu. Wush! Sial, aku tak ingin membantu Mukum, tapi aku tak bisa membiarkan ketua tim terluka sehari sebelum ujian. Ungkap Seon sembari ia melesat ke pertarungan. Pria bertopeng langsung menyadari pedangnya dia alihkan arah serepet. Keduanya saling menyerang dan saling menghindar. Tapi Seon langsung melihat celah terbuka. Serangan lanjutan ia arahkan ke perut musuhnya. Sus. Gerakannya terbaca dan dihindari oleh pria bertopeng. Dia menjaga jarak sebelum seranganku mengenainya. Dia ternyata seorang ahli yang tidak bisa kunilai tingkat keahliannya. Ungkap Seon setelah gagal memberi serangan. Sementara itu, pria bertopeng terus waspada terhadap Seon. Dia lalu mengambil keputusan untuk menghindari pertarungan lanjutan dan langsung pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Seon yang melihatnya pergi, dia mempertimbangkan dan tak berniat untuk mengejarnya. Hei, apa kau baik-baik saja? Tanya Seon pada Mukum. Sial, bagaimana aku bisa membiarkan diriku menerima bantuan dari orang sepertimu? Sial. Gerutu Mukum mengumpat pada Seon. Singkat cerita, malam masih panjang dan tempat telah berpindah di asrama. Hah? Semua orang serentak terkejut melihat Seon yang telah membawa Mukum dan membopong Jaehyun. Bersamaan mereka nanya ke Seon tentang apa yang telah terjadi. Tapi Seon menyuruh mereka untuk segera merawat terlebih dulu. Dari arah lain, si botak Hyeobong wajahnya mencemaskan kondisi Seon. Tapi Seon dengan santai ngejawab kalau kondisi dia oke-oke saja. Kembali pada situasi, Seon ngelihat ke arah Jaehyun dengan bantuan Nano. Seon menanyakan luka Jaehyun karena di bagian kepalanya terdeteksi luka pedang berupa tusukan. Tapi Nano memberi laporan jika luka tersebut dapat disembuhkan dengan menjahit lukanya. Tiba-tiba Seon dikejutkan karena dari arah lain seseorang berteriak, "Pangeran Mukum, darahmu!" Kembali pada Seon yang tak menyangka, dia masih terkejut atas ketidakpercayaan melihat kondisi Mukum saat ini. Bajingan itu, aku tidak memperhatikannya karena fokus ke Jaehyun. Tapi kenapa dia tiba-tiba bisa sepucat ini dan telah memuntahkan begitu banyak darah?
ungkap Seon ngeliat kondisi Mukum. Lalu dengan cepat Seon menyuruh Hyeobong untuk memanggil instruktur. Tak lama kemudian penanganan pertama langsung dilakukan. Kaki Mukum yang cedera langsung ditangani. Setelah itu, instruktur memberitahu bahwa untuk sementara waktu Mukum bisa dirawat seperti itu. Tapi kata-kata instruktur terhenti dengan memandang Mukum. Dia lalu mengatakan, orang ini dia tidak akan bisa berjalan normal untuk sementara waktu. Sing. Mata Mukum terbelalak. Dia masih tak menyangka jika luka yang diterimanya bakal membuat dirinya tak bisa beraktivitas. Sialan bajingan bertopeng itu. Keluh Mukum menahan rasa sakit. Sedangkan para kadet mulai berisik dan khawatir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita ada tes besok, tapi ketua tim kita seperti ini. Di samping itu, instruktur menyadari kecemasan para kadet. Lalu dengan keputusan cepat, dia langsung melumpuhkan Mukum, menekan titik darahnya. Seketika dia langsung membawa Mukum untuk dibawa ke rumah sakit. Seon yang melihat itu melaporkan kalau masih ada satu lagi yang terluka. Dari sisi lain, Hyeobong menawarkan diri untuk membawa yang terluka, tapi Seon menolaknya. Dia mengatakan kalau akan mengurusnya sendiri. Tak lama kemudian Seon menyusul instrukturnya sembari ia membawa yang terluka, yang tak lain adalah Jaehyun. Ngelihat Seon, instruktur mengatakan kalau sebenarnya dia sudah tahu dan memang sudah menduga kalau Seon akan mengikutinya. Jadi kau sengaja melakukannya? Pungkas Seon bertanya. Tapi Seon semakin penasaran dan menanyakan, instruktur, aku ingin tahu alasannya. Alasannya? Tidak ada yang spesial karena ada ujian besok. Jawab instruktur singkat, masih menyembunyikan niatnya. Lalu si instruktur melanjutkan, baiklah kalau begitu berikan yang terluka dan kembali ke asrama. Apa kau tidak tahu kalau kadet tidak boleh berkeliaran pada jam segini? Tanpa bisa membantah, Seon langsung menuruti perkataan instrukturnya. Tapi sebelum Seon kembali ke asrama, dia memikirkan tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Tunggu sebentar, ungkapnya mencoba mendalami peristiwa yang menimpa Mukum. Sampai kemudian, di antara sunyi dan hembusan angin malam, dia mendapat kesimpulan. Dia lalu berkata, bagaimana jika ini dilakukan oleh tim dari lawan tes besok? Tapi jika itu benar, ini akan jadi cara kotor untuk lulus ujian. Bahkan tanpa membuat tanganmu kotor, ungkap Seon sembari melihat ke bawah. Saat melihat ke arah kakinya, dia mengamati ada dua jenis semut yang sedang bertarung. Semut hitam dan merah. Di sana Seon mengibaratkan sebagaimana halnya semut hitam yang bekerja sama untuk membunuh musuh paling berbahaya, sehingga menghindari kerugian serius. Dan dari kejadian semut itu, dia menyadari ada sesuatu yang janggal. Seketika dia mengingat waktu pengundian sebelumnya, bahwa Seon berpikir kalau akademi sengaja membuat para kadet berpikir supaya dari sebuah tim memilih taktik terbaik untuk lulus ujian kedua. Dan artinya akademi membiarkan segala cara untuk lulus tes. Maka dari itu, ungkap Seon sembari tersenyum, dia melanjutkan, tidak ada aturan yang harus kita hormati. Sial, kita dikutuk. Tim kita telah kehilangan semua harapan. Bukankah lebih baik menyerah? Segala keributan terjadi di asrama setelah peristiwa yang menimpa Mukum. Tak lama kemudian dari balik pintu, Seon telah kembali. Seon sendiri yang mendengar perdebatan dan keluhan tentang itu langsung berkata, rupanya kita harus memilih pemimpin baru untuk ujian besok. Jadi tidak ada gunanya terus mengeluh. Dari arah lain berbagai jawaban menimpali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya Pangeran Mukum yang memiliki pengalaman dalam peran itu. Saat debat panjang itu mulai berlanjut, dari arah lain si botak Hyeobong tiba-tiba masuk percakapan. Tunggu sebentar, aku tahu orang yang tepat untuk peran itu. Jeng jeng jeng. Yang akan menjadi pemimpin tim kita adalah tuanku Pangeran Seon, ungkap si botak Hyeobong dengan antusiasnya. Di sana Hyeobong mencoba meyakinkan yang lain kalau Seon ini juga salah seorang pangeran.
Ngedenger itu, para kadet masih saling memandang satu sama lain. Hingga salah seorang akhirnya mengangkat tangan, menandakan dirinya setuju. Dan mulailah satu persatu dari mereka juga setuju untuk mendukung Seon jadi pemimpin tim. Alasan mereka sebenarnya cukup sederhana. Ada yang menyatakan dukungan karena ngelihat jika Seon menang bertarung melawan Mukum. Dan ada beberapa juga yang masih gengsi mengakui, tapi akhirnya mendukung Seon karena prioritas untuk besok hanya lulus tes dan perlu seorang pemimpin tim. Sampai kemudian setelah semua orang mendukung Seon menjadi pemimpin tim dan mendukungnya, dia tersenyum puas karena memang itu yang dia harapkan dari awal. Tak hanya itu, sejak awal dia juga telah menyiapkan sebuah rencana. Singkat cerita, suasana semakin sunyi kabut memenuhi halaman akademi dan sekarang jam menunjukkan sekitar pukul 3 pagi. Masih di tempat yang sama, asrama tim 8. Dan nampaknya di sana para kadet masih tertidur. Terlihat sebuah bayangan yang mengendap-endap. Bayangan tersebut nampak menyelinap keluar asrama. Yap, benar, dia adalah Seon yang terlihat memakai penutup wajah. Menyelinap pergi dari kamar dan langsung mengaktifkan mode penglihatan malamnya. Setelah mengaktifkan mode penglihatan malamnya dan mengamati kondisi sekitar yang dirasa aman, dia lalu mulai beraksi untuk melancarkan rencananya. Dari satu tempat melompat menyelinap ke tempat lain, sampai kemudian saat telah berada di tempat yang cocok untuk mengamati, dia akhirnya menemukan apa yang telah dicarinya. Aku tidak menyangka akan menemukan jendela utama asrama tim ke-7 telah terbuka. Apa seseorang masih bangun? Ungkapnya sembari menganalisis dan mengamati ruang tidur tim 7. Sampai kemudian Nano melaporkan hasil analisis jika ada 20 orang di ruangan yang sedang tertidur. Setelah mendapatkan laporan itu, Seon langsung beraksi dan turun ke kamar tersebut. Saat telah berada di kamar itu, dia menyuruh Nano untuk mendeteksi wajah orang yang telah menyerang Mukum. Satu persatu wajah mulai dipindai untuk mengidentifikasi, tapi tak ditemukan kesesuaian dan kecocokan. Namun Seon tetap akan menjalankan rencananya dengan sebuah teknik semacam paralys. Dia menekan titik peredaran darah untuk melumpuhkan setiap kadet yang ada di tim 7. Sampai yang paling akhir adalah pemimpin tim mereka. Apa? Siapa? Ungkap pemimpin tersebut yang tiba-tiba terbangun dan sial, aku bodoh sekali. Hampir membangunkan semua orang karena ini, ungkap Seon setelah dia melakukan kecerobohannya. Tapi setelah itu dia langsung menyiapkan jarum akupuntur. Sekarang aku harus cepat mulai bekerja. Dengan jarum ini akan menyelesaikan sebagian masalah tim. Jet. Dengan cepat jarum diturunkan di kaki pemimpin tim 7. Dia katakan, aku mencapai 20 poin titik penting. Ini akan melumpuhkannya selama beberapa hari ke depan. Aku tidak ingin menyakiti mereka, tapi aku ingin lulus ujian, ungkap Seon setelah menyelesaikan tim 7. Lalu setelah itu dia berniat akan pergi ke asrama milik tim 5 yang dipimpin oleh Won Ryu. Tapi sebelum itu dia mengingat kalau penyerang bertopeng sebelumnya bukanlah seorang perempuan. Jadi dalam hal ini dia memutuskan untuk pergi dulu ke asrama tim 6. Tak lama kemudian dia langsung menyelinap ke kamar tim 6 dan berharap apakah akan menemukan pria bertopeng. Saat masuk ke dalam kamar tersebut ada sekitar 16 kadet yang sedang tertidur. 16? Ungkapnya penuh keterkejutan. Matanya terbelalak sebab menyadari sesuatu yang tidak normal. Karena dia menyadari ada beberapa orang yang mungkin tidur di asrama perempuan. Lalu karena itu dia bergegas untuk mengidentifikasi semua wajah kadet dan mencari pria bertopeng. Tapi di sana dia sama sekali tak menemukannya. Sial, aku pikir pria bertopeng adalah salah satu pemimpin. Ada yang harus kulakukan sekarang. Ungkapnya penuh kesal mengepal tangan. Dengan tatapan tajam dan tekad, dia mengatakan, sekarang telah kupikirkan bahwa tidak ada aturan yang melarang melukai pemimpin. Aku akan menemukan bajingan itu. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Chapter sebelumnya sedikit ngebahas bagaimana awal mula Seon menjadi pemimpin kelompok.
Dan kali ini kita ngelihat kondisi di mana Seon telah mengambil undiannya. Di sisi lain, Raja Api masih tak percaya jika Seon bakal jadi pemimpin kelompoknya. Dia juga sudah tahu terkait kabar jika Mukum terluka. Tes kedua pasti akan lucu. Ungkapnya meragukan akan tes tersebut. Lalu setelah itu Raja Api memulai persiapan, menanyakan kesiapan para ketua kadet. Aku tahu kalian telah mempersiapkan diri untuk ujian ini dan aku harap kalian akan mengikuti peraturannya. Semoga kalian beruntung. Ungkap Raja Api memberi arahan. Dan dari keempat ketua kelompok langsung takzim dan patuh menerima aturan tes kali ini. Setelah itu keempat ketua kelompok tersebut membubarkan diri. Saat sedang menuruni anak tangga ada salah satu kelompok yang bersikap aneh. Seon langsung menyadari itu. Orang itu, kenapa dia bertingkah aneh? Melihat adanya kejanggalan itu, Seon langsung menyuruh Nano untuk mengaktifkan mode pengenalan wajah. Saat dimulai deteksi wajah tersebut, memperlihatkan jika ada kecocokan antara wajahnya dengan wajah ketika bertopeng. Saat mendengar laporan Nano tentang kecocokan profil wajah 100% itu, Seon tersenyum puas menyadari akhirnya pencariannya selama ini telah ditemukan. Tak lama kemudian pertandingan akan dimulai. Di babak pertama kali ini antara tim 1 versus tim 3. Sebagaimana aturan pada umumnya, tim yang mengalahkan tim lain akan menjadi pemenang. Dan pertandingan mulai. Hurrah! Wah! Bersamaan kedua tim menyerang. Muyen sebagai ketua tim 1 dengan cepat memikirkan sebuah formasi. Formasi 3, serang! Perintahnya memeki anggota timnya. Dari arah lain, Raja Api melihat itu. Dia katakan, "Oh, strategi yang tidak biasa." Ungkapnya saat mengamati kedua tim tersebut. Iya. Kedua tim saling berdekatan. Fokus pada formasinya dan bang. Benturan perisai mulai menggema. Terus maju. Wah. Satu persatu dari kadet mulai berjatuhan, menerima berbagai serangan. Mundur! Perintah keluar dari ketua tim 3 yang mulai frustasi. Tapi dengan cepat sebilah pedang meluncur, sering. Serangan itu seketika membuat ketua tim 3 jatuh tersungkur. Skakmat. Kau harus menyerah sekarang sebelum dirimu terluka lebih parah. Ungkap ketua tim 1 Pangeran Muyen yang menghancurkan mental dan formasi musuh. Dengan masih menahan sakit, ketua tim 3 akhirnya mengakui kekalahan dan timnya menyerah. Pertandingan mereka berakhir dengan cepat. Kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Gerutu Raja Api yang nampak bosan menyaksikan itu. Lalu setelah itu diumumkan jika tim 1 menang dan telah lulus di tes kedua. Wow, sorak-sorai bahagia menggema di antara anggota tim 1. Beberapa saat kemudian pertandingan kembali dilanjutkan. Kali ini babak kedua antara tim 5 versus tim 8. Seon terlihat begitu semangat mengatakan, "Akhirnya giliran kita telah tiba." Nyenyenyenyenyenyenye. Dari belakang Seon menyadari suara-suara ketakutan anggotanya. Tapi mereka ketakutan kenapa? Apa yang salah dengan mereka? Batin Seon. Lalu Seon menanyakan, "Apa kalian takut?" Pertanyaan itu ngebikin mereka sedikit terkejut. Tapi wajah mereka tetap menyiratkan rasa takut luar biasa. Aku tahu kalian semua cemas. Banyak hal yang berubah terlalu cepat. Tapi aku berniat lulus ujian ini. Jika tidak, kita akan dikeluarkan dari Demonic Academy. Ungkap Seon mencoba untuk memberi api semangat. Sembari masih mencekram pedang dan mengangkatnya, dia berkata, "Aku ingin menjadi satu, menjadi yang terkuat di akademi dengan menorehkan sejarahnya masing-masing. Bukankah ini juga bagian dari mimpi kalian? Maka kita tidak bisa membiarkan diri kita kalah untuk hari ini. Berteriaklah, tunjukkan semangat kita. Viva la Victoria, hurra!" Ungkap Seon menggebu-gebu mengangkat pedangnya.
Dari sisi lain, melihat itu, si Raja Api meremehkan. Bahkan jika dia berhasil membangkitkan semangat pasukannya, ini tak cukup baginya untuk menang. Tapi aku sangat ingin melihat apa dia akan menjadi mangsa atau pemburu, ungkap Raja Api sembari dirinya melihat ke arah Seon. Setelah itu Raja Api mengangkat tangan, memberi aba-aba bahwa tim yang mengalahkan tim lainnya akan menjadi pemenang, dan pertarungan pun dimulai. Sebelum itu di sisi lain ketua tim 5, Won Ryu nampak kesal. Aku berharap untuk melawan Mokum, tapi aku harus melawan bajingan berdarah campuran ini. Bahkan jika kau tak memiliki Naegong, aku tetap tidak akan menahan diri, pungkas Won Ryu sembari melihat ke arah Seon. Lalu serang! Perintah cepat dari Won Ryu ke pasukannya. Sedangkan dari arah lain, Seon langsung menyuruh Nano untuk mengaktifkan mode tutorial. Mode tutorial pertarungan ini dapat mendeteksi formasi musuh yang menggunakan formasi 1. Dari laporan formasi tersebut, Seon mengambil perintah untuk tetap menyuruh pasukannya berada di posisinya. Dari sisi lain, Won Ryu merubah ke formasi 2. Perpindahan formasi itu dideteksi Nano dan dilaporkan jika formasi tersebut akan membentuk serangan menyerupai tombak. Seperti yang aku pikirkan. Kita akan segera kalah jika kita menyerang bagian depan, ungkap Seon dalam hatinya. Lalu dia berpikir dan dengan cepat memutuskan formasi 6. Perintahnya segera ke para pasukannya. Kedua tim akhirnya saling berhadapan dan akan berbenturan dengan formasinya masing-masing. Dari arah lain diamati bentuk formasi tim 5 memiliki bentuk diagonal dan tim 8 berbentuk garis lurus. Pengamatan dari formasi tim 8 merupakan sesuatu pilihan formasi yang bodoh. Yap, penilaian itu diberikan oleh Raja Api. Dia mengatakan, kenapa mereka membuat pilihan yang bodoh seperti itu? Formasi itu hanya mungkin jika pemimpinnya tidak bersenjata. Mungkinkah aku tertipu untuk berpikir bahwa Seon ini dilatih oleh dia, si tua pemabuk itu? Kembali pada pertarungan, Won Ryu murka penuh kemarahan berteriak, beraninya kau mencoba menghadapiku, dasar cacing. Dan bang, dua perisai beradu kuat saling bertabrakan, menciptakan getaran luar biasa di tengah lapangan. Sing! Apa dia memblokirnya? Kalimat tanya muncul di wajah Won Ryu. Merasa tak percaya akan itu, bahwasanya serangan darinya telah diblokir oleh Seon. Di sisi lain, keterkejutan juga muncul dari Raja Api. Dia memasukkan Naegong ke perisainya. Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Sementara Seon sendiri yang masih menahan serangan membatin. Aku telah menyerap bola naga hitam sepenuhnya. Sekarang aku memiliki Naegong yang lebih tinggi dari Won Ryu. Semuanya telah berjalan sesuai rencana, ungkap Seon dengan tersenyum puas. Dari sisinya, Won Ryu cuma bisa mengumpat, sial, formasi tim akan rusak jika terus begini. Sial, bagaimana bisa dia menjadi begitu kuat? Gerutu Won Ryu menggemertakkan giginya. Lalu dengan cepat Won Ryu melompat ke belakang. Kita harus mundur. Mundur. Ganti formasi, teriaknya memerintah pasukan. Sementara dari sisi Seon, laporan diberikan oleh Nano bahwa tim 5 mengganti formasi bentuk pertama. Dengan begitu, Seon dengan cepat menyuruh pasukannya bergerak mengganti ke formasi 3. Dari arah lain, saat Won Ryu melihat pasukan Seon yang mengganti ke formasi 3, dia tersenyum mengamati hal tersebut. Formasi 3? Idiot. Apa kau benar-benar bisa mengalahkan kami seperti yang dilakukan tim 1 dengan tim 3? Bahkan dengan Naegong tinggi sekalipun, kau tidak akan bisa melakukan apapun melawan taktikku. Setelah sebelumnya Won Ryu mengumpat pada Seon karena dia merasa lebih kuat dari tim milik Seon. Di samping itu, Seon juga menggunakan formasi 3 yang dianggap Won Ryu mustahil bisa berjalan lancar. Kemudian Won Ryu membentuk sebuah formasi 6. Di sini dia mencoba untuk mengcounter formasi 3 milik Seon. Dalam hati Won Ryu mengatakan,
Dengan teknik ini, kau tidak punya harapan lagi. Tidak akan bisa bergerak bebas karena pasukannya akan berada di samping. Dan hal itu akan membuat gerakannya terbatas. Hah? Dia langsung ke arahku? Pergerakan yang bodoh, ungkap Wonryo ketika menyaksikan Seon yang mulai bergerak. Sedangkan Seon sendiri cukup percaya diri untuk menerobos formasi Wonryo karena sebenarnya dia telah merencanakan sesuatu. Benar saja seketika pasukannya langsung bergerak sesuai rencana Seon. Wonryo sampai tercengang melihat itu, melihat perubahan yang sangat mendadak. Di sisi lain pasukan Wonryo bertanya-tanya, apa yang mereka coba lakukan? Mereka mengubah formasi. Dan terlihat jelas bahwa dalam penyerangan dan pergerakan, Seon telah merubah formasinya. Melihat itu, Wonryo mencoba menenangkan diri dan meneriaki pasukannya untuk tidak panik. Tapi dari sisi lain, Seon sendiri tak berhenti. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk segera merubah formasi ke bentuk 2. Apa? Formasi 2? Ungkap Wonryo penuh keterkejutan dan memperingati pasukannya karena formasi 2 adalah bentuk formasi penyerangan. Tapi Seon sendiri masih memiliki rencana lain, suatu eksekusi yang tak akan pernah disangka. Perintahnya langsung diikuti pasukannya dari arah samping, mereka menyerang diikuti pasukan lain yang menyerang dari arah belakang. Sebuah formasi yang begitu cepat berubah, formasi yang tak pernah disangka oleh Wonryo. Dia sampai berkeringat menyaksikan itu. Apa yang mereka pikirkan? Ungkapnya penuh keterkejutan. Sret! Pergerakan mulai berhenti. Persiapan telah selesai dilakukan pasukan Seon. Tatapan Seon tajam penuh ketenangan dan mendominasi. Sedang Wonryo tatapannya juga tajam tapi penuh kewaspadaan. Pertarungan tersebut menjadi sesuatu yang tak pernah disangka. Dengan bentuk formasi yang mengejutkan pasukan Wonryo. Mereka mengepung kita. Kita tidak memiliki rute pelarian. Ungkap pasukan 5 milik Wonryo yang seperti pasrah dengan keadaan. Sial, dia mempermainkanku, gerutu Wonryo karena kondisinya memang terpojok. Sehari sebelumnya, sedikit flashback pada malam hari di asrama ketika bagaimana Seon merencanakan formasi bersama pasukannya. Dalam keheningan malam itu Seon mengatakan, dengarkan baik-baik. Besok kita harus mendominasi pertarungan. Pengetahuan tentang formasi telah dipelajari semua tim. Tapi kita akan ubah untuk keuntungan tim kita. Jadi ketika aku meneriakkan formasi 2, kita akan mengelilingi musuh. Hal ini akan membingungkan mereka. Karena itu, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk bereaksi. Dan itulah kesempatan kita, ungkap Seon pada pasukannya. Kembali di kondisi saat ini, kemarahan Wonryo menjadi-jadi. Dia telah membodohiku. Berani sekali bajingan berdarah campuran ini, ungkap Wonryo, wajahnya penuh amarah. Dari sisi lain, perintah Seon menggema, maju, peki untuk menyerang. Sedangkan pasukan tim 5 milik Wonryo mulai ketakutan. Mereka terpojok, gemetaran, apalagi ketika pasukan Seon mulai bergerak. Dan dari hal itu, seketika pasukan Wonryo tak sanggup lagi untuk melanjutkan pertandingan. Breng! Satu persatu suara perisai menggema karena dijatuhkan. Apa yang sedang kalian lakukan? Ambil perisainya sekarang, teriak Wonryo penuh kekesalan. Tapi tak ada respon sama sekali dari pasukannya. Mereka terlihat telah putus asa dengan pertandingannya. Dan menyadari itu, Wonryo sendiri hanya menggigit bibirnya penuh kekesalan. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba mata Wonryo melebar, tegang, wajahnya diliputi rasa trauma. Dirinya membayangkan suara-suara yang baginya mengerikan. Dalam kondisi saat ini, dia membatin, aku tidak ingin mendengar suara para pria yang menertawakanku hanya karena aku seorang wanita. Ungkapnya diikuti tangannya menegang menggenggam erat pedangnya. Dari arah depan, dia melihat Seon yang terlihat bersiap akan menyerang.
Melihat itu kemarahan Wonryo meledak. Kau bajingan, aku tidak akan pernah menyerah. Ya. Seketika Wonryo melesat dari tempatnya, melancarkan serangan dengan cepat mengarah ke Seon. Seon sendiri tak tinggal diam, melempar perisainya dan mulai bergerak. Dengan kuda-kuda teknik butterfly, dia meluncur cepat. Kedua kekuatan dan pedang saling beradu. Lalu sering. Satu goresan mengenai pipi Wonryo dan tebasan kedua meluncur di kaki Wonryo. Dan sering. Serangan Seon mencapai puncaknya, bergerak lihai dan bang. Semua mata terpana melihat gerakan tersebut, baik dari para pasukan maupun dari Raja Api sendiri. Pasalnya serangan itu seketika menjeda kesadaran Wonryo. Dia masih terbelalak tak sadar, namun darah mengucur deras dari tangannya. Yap, serangan dari Seon telah memotong tangannya. Sebuah kesadaran yang tertunda, sebuah rasa sakit yang belum muncul. Tangan dan pedang Wonryo masih mengambang di udara. Wajahnya penuh kegetiran, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Matanya tak henti menatap. Dengan gagap dia menyadari tanganku. Tanganku. Sakit sekali. Segera setelah Wonryo menyadari tangannya terpotong, instruktur langsung membantunya untuk menghentikan pendarahan. Sementara Seon sendiri dari kejauhan memandang itu. Lalu sembari melihat pedangnya yang telah berlumuran darah, dia membatin, "Apa aku telah melakukan hal yang benar?" Kalimat tanya muncul di otaknya sembari dia mengingat serangannya yang dilancarkan kepada Wonryo. Dia awalnya hanya berniat untuk memblokir serangan Wonryo dan memaksanya untuk menyerah. Tapi saat ini dia merasa telah berlebihan. Menyadari itu, dalam hati Seon mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia berkata pelan, "Mungkin aku masih harus berlatih dengan pedang." Tak lama kemudian sebuah tangan terangkat dan memberi pengumuman jika pertarungan antara tim 5 versus tim 8 telah selesai. Dan hasilnya menyatakan jika tim 8 telah memenangkan pertandingan kali ini. Rasa bahagia muncul di wajah-wajah tim 8. Mereka lantas mengatakan pada Seon, "Kita berhasil. Ini semua berkat pemimpin baru kita." Dari arah lain, Raja Api tersenyum tipis, tak menduga jika perkiraannya selama ini telah salah total. Dalam dia memandang Seon, dia berkata, "Orang ini tidak buruk. Selain egongnya yang tinggi, dia bisa menggunakan beberapa teknik yang sangat menarik." Apa pemabuk itu benar-benar mengajarkan padanya. Dan dalam waktu singkat, masih seputar membahas Seon, Raja Api mengingat sembari mengatakan, dia berhasil menguasai dan menggunakan Naegong dengan sempurna. Belum lagi strateginya. Aku terlalu meremehkannya. Aku menyesal tidak bisa membawanya sebagai muridku. Mungkin Akademi telah mendapatkan seorang jenius seni bela diri, ungkap Raja Api. Lalu sembari melihat Seon, dia masih membatin, "Aku ingin tahu seberapa jauh dia akan berkembang." Di sisi lain, Seon terlihat masih dikerumuni pasukannya yang nampak sangat bangga dengan pencapaiannya. Beberapa saat kemudian, pertandingan memasuki babak ketiga. Dua tim yang saling berlawanan mulai maju ke gelanggang. Salah satu dari tim ternyata diketuai oleh pria bertopeng yang sebelumnya telah diketahui oleh Seon. Dan nampaknya pria tersebut masih sangat kesal pada Seon. Apalagi setelah melihat kemenangan Seon dan pasukannya. Sial, aku tidak akan pernah membayangkan jika di malam itu dia akan menghindari seranganku dan bahkan melakukan serangan balik. Dia telah mempermainkan kita. Bajingan itu merahasiakan potensi aslinya, ungkapnya penuh kemarahan menyaksikan Seon dari kejauhan. Apalagi dari kejauhan, Seon nampaknya menyadari dan memberikan senyuman sinis saat melihatnya. Sementara itu dari arah lain, tim lawan nampak sedang menyusun rencana. Ketika melihat musuhnya lengah karena ketuanya lagi melamun, di sana mereka merencanakan untuk menyerang secara langsung.
Lalu tanpa pikir panjang, mereka melesat untuk melancarkan serangan dan membentuk formasi 6. Dari sisi itu, lawan melihatnya sedikit ragu dengan serangan yang mengarah mereka. Sebuah serangan yang hanya menggunakan kecepatan penuh. Melihat itu, ketua pembenci Seon ini beralih fokus ke pertarungan. Dia membatin, "Apa mereka gila? Bersyukurlah selama sisa hidupmu," ungkapnya sembari menyiapkan pedang. Lalu dengan cepat dia memekikkan perintah membentuk formasi 2 bentuk tombak. Dari sisi lain, ketuanya cekikikan merasa jika formasi 2 terlalu bodoh untuk digunakan. Maka dengan penuh percaya diri dia tetap maju tanpa ragu. Sedangkan pria pembenci Seon ini nampak telah siap, aura merahnya menyala penuh kesiapan dan ya, kedua ketua tim berteriak saling berhadapan dan sering. Benturan antara pedang dan perisai yang hasilnya pedang itu berhasil melempar perisai ke udara. "Apa?" ungkapnya penuh kecemasan karena gagal mempertahankan diri. Tapi dengan cepat serangan lanjutan semacam roket meluncur gesit dan hanya ada teriakan kesakitan dan pemandangan mengerikan. Sebuah tusukan yang mengincar dada dengan brutal dan melubangi tubuh. Darah mengucur, bak air mancur. Bang. Chapter sebelumnya ngeliatin serangan brutal dan mengerikan, darah muncrat tak karuan dan ketua tim 6 itu telah sekarat muntah darah. Tapi pria pembenci Seon ini yang merupakan ketua tim 7 masih tak berhenti, memekikkan perintah ke pasukannya untuk menyerang. Seketika serangan ganas dan brutal membabi buta menerjang tim 6. Tanpa ampun dan tanpa kesempatan sedikit pun, satu persatu tim 6 telah dibantai oleh tim 7. Wah! Jeritan dan kesakitan menggema. Dari kejauhan pembantaian itu disaksikan banyak orang. Gema suara perintahnya juga cukup jelas bahwa ketua tim 7 tidak membiarkan salah satu dari tim musuh bisa berdiri kembali. Ungkap Raja Api dengan ekspresi tegang menyaksikan pembantaian itu. Sampai setelahnya penghabisan akhirnya selesai dan sisa-sisa pasukan tim 6 juga telah kena mental. Melihat ketua tim 7 dan pasukannya yang mendominasi pertandingan. Lalu dengan tatapan tajam, ketua tim 7 mendekat ke arah Seon dan berkata, "Kau selanjutnya, Seon Ye-won." Sementara Seon yang ngedenger ancaman itu menyeringai, senyum sinisnya terpancar di bibir. Dalam hati dia mengumpat, "Sial, sepertinya aku telah memilih musuh yang cukup menyebalkan." Singkat cerita, setelah beberapa saat berakhirnya pertandingan, tempat berpindah di aula utama yang berada di lantai pertama kantor akademi. Di sana Raja Api selaku penanggung jawab ujian dan para instruktur nampaknya sedang mengadakan rapat. Ada setumpuk laporan yang dilaporkan kepada Raja Api berisi mengenai daftar peserta yang gagal dan nilainya. Ketika mencerna laporan tersebut, nampaknya untuk tahun ini banyak peserta yang gagal. Raja Api membahas bahwa sebenarnya ada ketimpangan untuk tes kedua sebelumnya. Karena ada kemungkinan klan atas dan para ahli waris bisa saja mencapai babak ketiga, jika bukan karena ada tes grup sebelumnya. Tapi pada intinya mereka membahas untuk menetapkan posisi orang-orang yang gagal karena kontribusi mereka, terkhusus untuk klan atas dan ahli waris. Karena bisa saja jika tak dirombak ulang, klan atas bisa memprotesnya. Setelah itu Raja Api membahas bahwa memang hal itu harus diatur ulang. Karena pewaris klan atas masih bisa tumbuh dengan baik, dengan seni bela diri klan masing-masing. Tapi itu tidak berlaku untuk klan menengah dan bawah, karena mereka tak memiliki kesempatan untuk mendapat bola naga hitam dan akses memasuki perpustakaan. Di samping itu Raja Api juga mengingat bahwa saat ini orang-orang yang lulus tes kedua sudah berkumpul di perpustakaan Demonic Academy. Dan benar saja semua kadet yang lolos termasuk Seon sedang memasuki perpustakaan.
Sebelum memasuki perpustakaan, Seon masih tak menyangka dia nampak baru pertama kali melihat perpustakaan yang begitu megah, lebih daripada aula utama. Di sana, Seon memikirkan bahwa para kadet lain sudah pernah pergi ke lantai pertama saat dirinya berada di ruang perawatan. Dan hari ini, para kadet memiliki akses untuk pergi ke lantai 2. Saat memikirkan itu, Seon mengingat tentang perkataan gurunya, Seop Meng, yang mengatakan bahwa berlatih teknik pedang butterfly dan metode pernafasan adalah sesuatu yang sangat berguna untuk meningkatkan peluang lulus ujian. Seon menangkap perkataan itu dengan menyimpulkan jika teknik dan metode itu ada kaitannya dengan perpustakaan. Lalu Seop Meng menjelaskan, dia berkata, kau sudah belajar seni bela diri dari lantai 4 dan 5. Berterima kasihlah kepada gurumu ini. Jadi jangan berkecil hati karena kau tidak bisa pergi ke lantai pertama perpustakaan. Karena tidak ada yang bisa mendekati seni bela diriku di sana. Ungkap Seop Meng penuh percaya diri dan yap, perkataan itulah yang diingat oleh Seon. Dan kondisi saat ini ngeliatin kalau Seon tetap percaya diri sebab dirinya punya nano. Dia berkata, aku akan scan sebanyak yang aku bisa dari lantai pertama dan kedua. Tak lama kemudian penerangan sudah dinyalakan dan Seon telah berada di dalam perpustakaan, tepatnya di lantai pertama. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak buku dalam hidupku. Seperti yang diharapkan, aku satu-satunya orang di lantai pertama. Dan untuk lantai pertama ini Seon hanya diberi waktu 2 jam untuk menjelajahi ruangannya. Maka dengan begitu, dengan cepat Seon langsung mengaktifkan nano untuk melakukan pemindaian. Segera satu persatu buku dipindai, pemindahan selesai, pemindahan dimulai, pemindahan selesai, pemindahan dimulai, dan seterusnya. Dari satu rak ke rak lain, dari satu buku ke buku lain dipindai dengan cepatnya. Hingga tak terasa, dia berhenti mencoba untuk menjeda. Lalu Seon menanyakan ke Nano terkait berapa waktu yang masih tersisa. Dan ternyata masih sisa 1 jam. Lalu dia juga menanyakan berapa banyak buku yang telah dipindai. Dan Nano menjelaskan jika Seon telah menguasai teknik pedang, pernafasan, dan lain-lain. Dan total pemindaian telah mencapai 55 buku. Mengetahui itu, Seon menyuruh Nano untuk tidak mentransfer ke otaknya dulu. Di sana dia juga menyadari jika selama ini hanya memindai buku di bagian rak luar. Oleh karena itu, Seon berniat untuk mencoba pemindaian buku yang ada di rak bagian dalam. Saat mulai memasuki ruangan bagian dalam, Seon melihat ada sebuah batu nisan berdiri kokoh menjulang tinggi di ruangan tersebut. Dan di sebelahnya ada seorang penjaga. Melihat penjaga tersebut, Seon mengatakan dalam hati, dia sepertinya cukup ahli. Apa dia seorang petarung yang melindungi dan memandu lantai pertama perpustakaan? Tapi kenapa pula ada nisan sebesar ini di perpustakaan? Berbagai kalimat tanya muncul di benak Seon. Dia masih terlihat bingung sembari terus mengamati. Hingga tak lama kemudian penjaga tersebut menyadari kedatangan Seon dan melihat name tag Seon yang bertuliskan angka 7. Oleh karena itu si penjaga lalu menjelaskan, dia berkata, ini adalah batu nisan yang ditinggalkan oleh pendiri akademi utama, leluhur iblis surgawi. Ngedengar penjelasan itu mata Seon langsung terbelalak. Dia mengulang mengatakan leluhur iblis surgawi. Melihat keterkejutan itu, penjaga kembali menjelaskan jika leluhur telah mengukir batu tersebut menjadi safir, semacam batu permata. Sementara itu, fokus Seon masih tertuju pada batu tersebut yang nampak memiliki sebuah ukiran. Dari ukiran itu, Seon melihat ada sebuah puisi. Tapi ada satu hal yang membuatnya gagal fokus. Hah? Tunggu, apa ini? Apa ini diukir dengan jari? Sebuah kalimat tanya muncul di benak Seon. Dia masih tak menyangka akan apa yang dilihatnya. Sadar akan itu, si penjaga menjelaskan, dia katakan pada Seon, bukankah itu luar biasa?
Leluhur memfokuskan naigongnya ke jari untuk menulis di safir, sebuah batu yang sulit untuk digores. Bahkan dengan pedang yang diisi naigong dalam jumlah besar sekalipun. Seseorang yang datang ke sini biasanya terlalu fokus untuk mencoba membaca buku sehingga mereka tidak memperhatikan ini. Tapi kau telah menemukan jejak leluhur yang kuat. Mungkin karena kau adalah garis keturunannya, ungkap si penjaga kepada Seon. Tak berhenti sampai sana, kedatangan Seon sebagai keturunan langsung juga memang menjadi harapannya. Di sana, si penjaga menegaskan bahwa selama ini tidak ada orang yang memperhatikan nisan tersebut. Sebuah nisan nenek moyang yang berisi puisi, apalagi di sini juga banyak buku yang dapat mengalihkan itu. Si penjaga lalu mengatakan, aku telah melindungi tempat ini selama lebih dari 20 tahun, tapi tidak ada yang pernah memperhatikan nisan ini, termasuk keturunan keluarga surgawi itu sendiri. Bagaimanapun juga aku telah menyita banyak waktumu, teruskan apa yang ingin kau lakukan, ungkapnya pada Seon dan menutup percakapan. Setelah itu Seon kembali mengamati batu tersebut. Di sana dia melihat sesuatu, yaitu sebuah goresan benda tajam yang ada di bagian belakang batu tersebut. Lantas karena penasaran, dia menyuruh Nano untuk menganalisis jejak sejarah goresan itu. Lalu dari analisis permukaan batu itu ditemukan sebuah jejak pedang, yaitu semacam goresan dari pedang. Hah? Jejak pedang? Ungkap Seon penuh keraguan. Tapi di sana dia masih memikirkan terkait siapa yang melakukan semua itu pada nisan leluhur iblis surgawi. Tak berhenti sampai sana, Nano juga memberi laporan bahwa di goresan tersebut ditemukan ada 2 jejak goresan, yang artinya ada 2 orang yang melakukan itu. Aku tidak tahu kalau melihatnya seperti ini, ungkap Seon masih ragu dengan semua itu. Lantas karena itu Seon menyuruh Nano untuk mengubah jejak pedang tersebut dalam bentuk augmented reality. Ketika melihat dengan jelas jejak goresan pedang tersebut, Seon menyimpulkan jika ada perbedaan antara kekuatan dan sudut yang digunakan setiap pedang. Dalam arti Seon melihat jika kedua goresan tersebut sangat berbeda. Ketika melihat lebih detail, Seon menduga kalau ada seseorang yang telah menyembunyikan goresan pedang awal dengan kembali menggores di atasnya secara tidak teratur. Tapi Seon sendiri masih meragukan dugaannya itu. Maka dengan begitu dia menyuruh Nano untuk memisahkan kedua goresan tersebut. Apakah memang dari 2 orang atau tidak? Tak lama kemudian, kedua goresan itu langsung dipisahkan, goresan awal dan kedua. Dari kedua goresan itu, deng! Seon terkejut bukan main, matanya melongo melihat sebuah fakta lain, bahwa goresan pedang tersebut bukan goresan pedang biasa. Karena dia melihat bahwa itu adalah gerakan pedang. Sebuah teknik pedang yang terdiri dari formasi gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Pada chapter sebelumnya, goresan batu nisan yang dilihat oleh Seon bukan jejak goresan biasa, tapi adalah gerakan pedang, terdiri dari formasi gerakan yang tak terhitung. Dalam hati Seon mengatakan, aku tak bisa membedakan gerakan itu hanya dari melihatnya seperti ini. Aku masih kurang penjelasan. Nano, apa kau bisa menganalisis jejak pedang ini dan mensimulasikan sebagai video? Pungkas Seon memerintahkan Nano. Saat masih mengamati itu, Nano menjelaskan jika pembuatan video sangat mungkin, tapi sebelum itu kekerasan batu safir harus diketahui untuk bisa menganalisis kekuatan seseorang yang telah menggores pedangnya tersebut. Mendengar itu, awalnya Seon bingung dengan cara pengukuran kekerasan batu safir itu. Belum juga kebingungannya terpecahkan, penjaga tiba-tiba muncul menanyakan, bukankah kau membaca buku? Dan pertanyaan itu langsung membuat Seon gagap untuk menjawabnya. Tapi si penjaga mencoba memahami, oh, kau sedang melihat bagian belakang batunya juga toh. Cukup berantakan bukan? Bukankah itu sangat disayangkan? Dulu ada desas-desus bahwa leluhur iblis surgawi meninggalkan teknik pedang pencerahan di sini.
Pencerahan iblis surgawi? Tanya Seon penuh keterkejutan. Si penjaga lalu menjelaskan, kami tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi kenapa mereka merusak bagian belakang ini? Mungkin mereka melakukan agar hanya mereka yang bisa menggunakan pencerahan leluhur. Ungkap si penjaga menerangkan itu dengan rasa kecewa. Di sana Seon sendiri bertanya-tanya, apa jejak ini benar-benar hanya vandalisme? Batinnya penuh keraguan. Hingga tak lama kemudian, si penjaga memutuskan untuk pergi berkeliling kembali. Melihat si penjaga yang mulai pergi, Seon tersenyum. Dia mulai lega karena bisa lebih bebas. Dan tiba-tiba Nano muncul dan melaporkan kembali jika kekerasan batu safir dapat diukur dengan meletakkan tangan di permukaan batu tersebut. Setelah mendapat laporan itu, segera Seon meletakkan tangannya di permukaan batu, dan dari itu mulai terbacalah ukuran kekerasan batu safir tersebut. Hingga tak lama kemudian, analisis telah selesai ditemukan jika kekerasan berlian adalah standar pengukurannya dengan kekerasan 10. Dan batu safir ini memiliki kekerasan 7. Lalu setelah mendapatkan hasil itu, Seon menanyakan tentang siapa yang telah merusak jejak pedang yang asli. Dengan adanya pertanyaan itu, Nano langsung membuat sebuah simulasi video dengan menggunakan analisis kekerasan batu. Dan dari itu terbentuklah sebuah avatar. Hah? Siapa? Nano, apa kau baru saja... percakapan tidak didukung. Ungkap Nano memberitahu jika avatar itu tak dapat diajak bicara. Tapi setelah itu Nano memulai untuk memperlihatkan simulasi jejak pedang yang akan dilakukan oleh avatar tersebut. Segera avatar itu langsung bersiap. Kecepatan gerakan yang tak biasa meninggalkan hempasan angin yang ngebikin Seon cuma bisa melongo menyaksikan itu. Lalu dengan cepat sus. Nano, apa gerakan yang satu ini? Tanya Seon terbata-bata melihat gerakan avatar itu. Bahkan tangannya sampai gemetaran dan merinding memegang penerangan. Dan Nano juga melaporkan jika gerakan avatar itu sebuah seni bela diri yang hanya melakukan satu gerakan. Tidak mungkin. Ungkap Seon masih ragu menyaksikan itu. Dia sampai berkeringat karena satu gerakan tersebut sangat luar biasa. Dalam hati dia mengatakan, bahkan teknik pedang butterfly yang terdiri dari 8 formasi cukup rumit dan membutuhkan waktu setengah tahun untuk menguasainya. Sama sekali tidak sebanding dengan satu gerakan ini. Dan tidak mungkin juga seseorang bisa menahan serangan ini. Aku tidak mengharapkan apapun dari lantai 1 perpustakaan. Tapi bertemu dengan kesempatan seperti ini. Nano, segera simpan gerakan itu dari sekarang. Aku akan mentransfernya nanti. Ungkap Seon penuh kepuasan dan berniat untuk pergi. Sebelum pindah tempat dia berkata, aku bisa saja melewatkan harta karun ini karena jejak pedang yang berantakan di atasnya. Aku tidak tahu siapa itu, tapi mereka pasti orang jahat. Tapi tak masalah, karena hanya aku yang telah mendapatkan gerakan ini. Jadi mungkin aku harus bersyukur. Ungkap Seon sembari melangkah untuk pindah tempat. Tapi tiba-tiba Nano memberi laporan lanjutan bahwa menurut analisisnya, jejak pedang tersebut telah ditemukan 45 gerakan yang saling berhubungan. Apa? Mata Seon terbelalak, langkahnya terhenti dan masih tak menyangka akan fakta itu. Sebuah fakta bahwa jejak pedang tersebut adalah 45 gerakan dalam satu waktu yang telah tergores bersamaan. Mendapati laporan tersebut, Seon berkata, ternyata itu bukan jejak pedang untuk menutupi teknik. Mungkin Nano, simulasikan gerakan pedang secara berurutan sebagai video tambahan. Ungkap Seon memerintahkan Nano. Lalu muncullah avatar hijau yang akan melakukan simulasi dan kedua, ketiga, ke-10, ke-20, ke-30. Wush. Gerakannya menjadi semakin sempurna. Gerutu Seon penuh keterkejutan. Hingga tak lama kemudian simulasi gerakan video tersebut akhirnya selesai oleh si avatar hijau. Selepas menyaksikan itu, Seon masih merinding, keringatnya tak henti bercucuran.
Lalu setelah itu dia menyuruh Nano untuk menggabungkan gerakan antara gerakan si avatar kuning dan hijau menjadi sebuah video tambahan. Tak lama kemudian, Seon menyaksikan keduanya telah siap untuk simulasi pertarungan. Dan bang! Bang 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 bang! Mata Seon gesit menyaksikan pertarungan itu. Dia tak ingin melewatkan sedikit pun dari gerakan kedua avatar tersebut. Sampai kemudian sering. Kedua avatar akhirnya berhenti dan menghasilkan pertarungan seimbang. Hah? Itu dibatalkan? Gerakan pertama yang aku pikir sempurna hanya dengan perbedaan satu formasi. Ini bukan hanya mencoba untuk menghilangkan pergerakan dari sebelumnya. 45 jejak pedang adalah catatan dari proses panjang yang mencoba membatalkan gerakan aslinya. Ungkap Seon yang terheran-heran setelah menyaksikan simulasi tersebut. Tak lama kemudian, Seon menemui penjaga perpustakaan lantai 1 menanyakan tentang nisan safir. Di sana penjaga tersebut menjawab bahwa dia sebenarnya baru bekerja di lantai pertama dan tak tahu persis tentang keberadaan nisan itu. Tapi dia juga mendengar kabar jika ada satu di setiap lantainya. Mendengar jawaban itu, Seon tersenyum dan berniat akan melanjutkan ke lantai 2. Tak lama kemudian akhirnya Seon berada di lantai 2. Kondisi memperlihatkan jika para kadet sedang fokus membaca buku. Saat memasuki lantai kedua ini, Seon heran melihat orang-orang yang belum menyelesaikan satu buku bacaannya. Sedang perbedaan antara waktu untuk lantai 1 2 jam dan lantai 2 diberi waktu 3 jam. Hingga kemudian fokus Seon teralih pada seseorang yang sedang membaca setumpuk buku. Yap, Pangeran Yu-chan dari Sword Clan. Dalam hati Seon bergumam, pewaris klan lain bahkan tidak datang ke sini karena mereka terlalu percaya diri dengan seni bela diri klan mereka sendiri. Tapi dia orang berbeda, dia orang yang berhati-hati. Mengingat bagaimana dia mempelajari seni bela diri tingkat rendah. Aku harus lebih berhati-hati padanya dibandingkan dengan yang lain. Batin Seon ketika membicarakan Yu-chan. Sembari dia mengendap-endap keluar berpindah ruangan agar tidak mengganggu yang lainnya. Hingga tak lama kemudian di lantai 2 ini nisan safir telah ditemukan olehnya. Dan seketika dia langsung melihat ke arah belakang batu tersebut untuk melihat goresan pedangnya. Setelah mengetahui itu, dengan cepat Seon menyuruh Nano untuk memindai goresan tersebut, sebagaimana yang dilakukan saat berada di lantai pertama. Lalu dari pemindaian itu ditemukan adanya jejak pedang awal yang terdiri dari 24 formasi. Dan untuk goresan jejak pedang di atasnya, memiliki 56 gerakan pedang. Setelah mendapatkan hasil pemindaian tersebut, Seon sendiri sudah tak sabar untuk melakukan simulasi video. Akan tetapi dia menunda keinginan itu karena banyak mata yang melihatnya saat ini. Di sana Seon sangat puas karena di lantai pertama dan kedua dia telah mendapatkan 4 teknik gerakan pedang yang tak tertandingi. Dan dirinya sungguh sudah sangat tak sabar untuk mentransfer teknik-teknik tersebut ke dalam otaknya. Beberapa saat kemudian para kadet nampak lebih sensitif. Mereka teralihkan dari bacaan bukunya. Wajah-wajah kebencian muncul seketika ketika melihat kehadiran Seon yang tiba-tiba jadi pusat perhatian. Karena mereka melihat Seon yang dengan santainya cuma membolak-balikkan buku yang dia ambil. Tapi itu tak bertahan lama sebab waktu mereka cuma tersisa 1 jam. Dan akhirnya mereka membiarkan Seon. Sedangkan Seon sendiri nampak telah memindai banyak buku hanya dengan membolak-balikkan halamannya.